Oke, kita lanjut ke bagian satu ya, yaitu kita berkenalan dengan PHP PSR atau PHP Fig ya. Jadi sebenarnya nama organisasinya PHP Fig, tapi nama standarnya disebut PSR. Jadi PHP Fig itu apa? PHP Fig itu adalah singkatan dari Framework Intro Group. Kemudian PSR-nya itu adalah singkatan dari PHP Standard Recommendation. PSR itu ada beberapa level ya. Sebenarnya sih bukan level juga ya, bisa dibilang indeksnya lah ya. Tapi kita anggapnya di sini level lah ya. Di sini teman-teman bisa baca satu persatu ya kalau mau, silakan aja. Cuman yang aku sarankan teman-teman baca yang bagian accepted-nya aja. Kemudian di halaman home-nya, di sini dia melakukan highlight kepada 4 hal. Ya, yaitu yang pertama adalah auto loading, kemudian adalah interface, kemudian HTTP, dan kemudian coding styles. Di sini kita bakal fokus ke coding style sama auto load-nya terlebih dahulu. Tapi karena kita udah pakai Composer ya, jadi auto load udah pasti jalan. Kemudian yang akan kita fokuskan di sini adalah coding style-nya. Ya, kita bisa coba tengok di sini ya, misalkan di basic coding standarnya, di sini jelasin ya, ada penafsirannya juga untuk beberapa kata ya, must not required. Teman-teman bisa baca aja di RFC 2119 ini, kemudian mulai teman-teman pelajari. Ya, ini untuk yang indeks pertama ya, untuk basic coding standarnya aja. Masih ada banyak hal lagi yang sebetulnya bisa kita pelajari atau kita ikuti ya dari phpfig.org ini. Tapi yang mau aku benar-benar tekankan di sini supaya nggak terlalu panjang dan terlalu luas pembahasan videonya ya. Kita fokus ke coding style dulu. Di sini kelihatan ya, dia ngasih contoh mana yang harus dihindari dan mana yang sebaiknya dilakukan. Ya, jadi ada dua di sini ya. Tinggal baca-baca aja lah. Nggak mungkin aku jelasin satu-satu di sini ya, karena di sini banyak banget pembahasannya. Kurang lebih kalau nggak salah itu ada 12 deh, kalau tidak salah ya. Oh, sampai 20 malah. Teman ya, ini sih. Nggak berurutan ya, karena ada yang masuk ke draft, ada yang aba download juga, bahkan ada yang deprecated juga. Dan kalau misalkan mau berdasarkan nomornya ya, ini kurang lebih ada 22 totalnya. Cuman kita nggak perlu pelajari semuanya lah. Kita fokus aja ke yang updated aja statusnya. Sekarang kita bakal pindah ke tools-nya. Ada yang namanya PHP CS Fixer, ya, atau bisa kita sebut PHP Coding Standards Fixer. Yang di sini dijelaskan bahwa whether you want to follow PHP Coding Standard as defined in the PSR1, PSR2, anything, etc. itu apa ya? Aku nggak tahu, tapi yang pasti lainnya ya. Atau bahkan dari komunitas lainnya ya. Contohnya seperti Symfony, ya, dia masukin juga di sini. Atau kita bisa juga bikin style sendiri. You can also define your theme style through configuration. Ya, tinggal teman-teman buat konfigurasinya, nanti tinggal diimplementasikan di project masing-masing. Kemudian di sini ada versi PHP-nya ya, dia support yang versi berapa aja, dimulai dari 7.4 sampai 8.3 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP di luar versi ini, sebaiknya agak sedikit hati-hati ya, karena di sini sudah ada penjelasan. Each new PHP version requires a huge effort to support the new syntax. Ya, ini untuk penjelasan versi terbarunya, nggak tahu versi lamanya ya. Sebisa mungkin, teman-teman baca dulu dokumentasi lengkapnya kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan PHP yang disupport oleh tools ini. Kalau misalkan teman-teman mau coba praktek ya, teman-teman tinggal fork aja repository yang udah aku buat, ada di deskripsi ya. Nanti teman-teman tinggal otak-atik aja di sana. Ini gampang kok, permainannya nggak rumit ya. Jadi sebetulnya pakai yang sampel aku buatin juga nggak masalah. Nggak mesti harus implementasi di project aslinya. Teman-teman cobain aja dulu nanti gimana rasanya. Kemudian seperti biasa ya, ada instalasi, kemudian penggunaan. Nah, di sini juga sebetulnya PHP CS Fixer itu juga bisa ya diintegrasikan ke editor kita ya. Dia juga dukung ke VS Code ya. Itu berarti mungkin nanti kita bakal coba di video terpisah aja ya. Mungkin aku masukin ke OVA, kita coba integrasikan ekstensi PHP CS Fixer di VS Code. Atau teman-teman mau coba langsung silakan aja. Ini kalau tidak salah sudah lumayan lengkap ya penjelasannya. Seperti biasa ya, kita tinggal install PHP CS Fixer-nya, kemudian bisa juga kita lihat konfigurasinya dan lain sebagainya ya. Jadi benar-benar udah jelasin lah, dan dokumentasinya menurut aku ini cukup lengkap sih. Ya, teman-teman tinggal ikutin aja. Jadi kurang lebih seperti ini ya, gambarannya PHP CS Fixer di repositorinya ya. Teman-teman bisa kunjungi juga kalau misalkan mau memberikan support ya ke developer PHP CS Fixer ini ya. Sekarang kita lanjut ke praktek codingnya. Sebenarnya sederhana ya. Jadi di sini aku udah bikin API sederhana ya, sederhana banget seperti biasa. Ada request-nya untuk form validation, kemudian ada controllernya. Ya, sederhana aja, karena ini hanya untuk melihat styling yang akan diperbaiki ya. Mungkin yang controller nggak akan aku pakai dulu untuk contoh PHP CS Fixer, karena memang ini codingnya terlalu sederhana ya. Jadi menurutku kayaknya mungkin malah nggak bakal ngefek ya, karena aku sendiri juga udah terlalu terbiasa ya mengikuti standar PSR cara bikin codingannya ya. Jadi mungkin yang controller ini aman. Tapi nyari request. Misalnya di sini, kalau misalkan teman-teman ikutin tutorial aku terus ya, jujur ini codingan yang paling berantakan yang pernah aku bikin. Khususnya untuk yang dalam bentuk OOP. Kalau misalkan bentuk prosedural atau PHP natif ya wajar lah ya, itu kan masih prosedural gitu ya, masih belum bikin kelas-kelas dan lain sebagainya lah. Tapi ini kan udah bikin kelas ya. Ini benar-benar hal yang menurut aku menjijikan sih ya. Ini nggak pakai spasi, kemudian ini juga nggak pakai spasi. Ya mungkin sini kebanyakan nggak pakai spasi. Biasanya PHP CS Fixer sensitifnya sama hal-hal yang kurang spasi seperti ini ya. Buka terminal, ketik komennya ya,
tinggal kita jalanin. Teman-teman perhatiin, ya, ini tadinya nggak ada spasi, ini nggak ada spasi, ini juga nggak ada spasi ya. Kemudian perhatikan juga else if-nya ya, karena ini akan terjadi hal yang menarik. Ya, kita coba jalanin sekarang. Selesai. Ya, bisa dilihat spasinya jadi ada, dia otomatis memperbaiki, dan else if-nya seharusnya menyatu. Jadi selama ini jujur aku sendiri juga masih lebih senang kalau else if-nya dipisah seperti ini. Cuma nggak tahu kenapa PHP CX Fixer memperbaikinya menjadi else if yang bergabung seperti ini. Nah, aku sih nggak terlalu mempermasalahkan lah ya. Toh juga otomatis sama PHP CX Fixer diperbaikinya. Jadi kalau misalkan aku sendiri lupa masih ngasih spasi di sini, kemudian nanti di push, masih ada gram PHP biasanya ya kalau di tempat kerja aku yang lama. Jadi pasti nanti otomatis bakal diperbaiki sama PHP CX Fixer. Meskipun aku sendiri nggak ingat standar penulisan PSR 1, 2, 3, dan seterusnya. Sudah dibantu oleh PHP CS Fixer. Nah, nanti setelah komennya dijalankan, akan muncul satu file namanya PHP CS Fixer Charge. Jadi dia bakal di-charge segala sesuatu yang sudah pernah diperbaiki oleh PHP CS Fixer. Ya, jadi prosesnya nggak akan lama seandainya teman-teman melakukan pengecekan berulang kali untuk file-file yang udah pernah dicek sebelumnya. Tapi kalau misalkan belum, ya otomatis nanti dia bakal loading agak lama. Ya tergantung setebal apa lah controller atau file-file codingan teman-teman ya. Yang pasti semakin tebal bakal semakin lama. Oke, jadi itu ya. Benar-benar ngebantu banget ya PHP CX Fixer. Jadi kita nggak harus selalu ingat styling penulisan PSR1 ya, atau PSR lainnya. Selesai ngoding, kita jalanin perintahnya, dia otomatis bakal bantuin kita merapihkan codingan kita. Ya, sesederhana itu untuk meningkatkan kualitas kode kita. Oke, kita lanjut ke bagian PHP Stan ya, di video selanjutnya.